Bukti transaksi koperasi. Bukti transaksi koperasi merupakan dokumen dasar untuk membuat jurnal dan merupakan bukti bahwa telah terjadi transaksi di koperasi. Bukti-bukti tersebut harus dianalisa kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan. Pertama, jurnal. Untuk jurnal akuntansi koperasi akan diberikan contoh yang berhubungan dengan pemakaian perkiraan yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya dan dilengkapi dengan transaksi yang bersifat umum. Yang kedua, buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan yang disusun dalam bentuk lembaran-lembaran berupa kartu. Perkiraan yang sebanyak itu disusun demikian yang sehingga merupakan suatu kesatuan yang jumlahnya besar. Buku besar pembantu merupakan rincian dari suatu jenis harta, utang atau modal. Untuk membuat laporan keuangan lebih sederhana, maka ada baiknya hal-hal yang pokok yang dimunculkan. Sedangkan membuat rinciannya ditampilkan pada buku besar pembantu. Bukti penerimaan kas adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah menerima sejumlah uang tunai atau alat pembayaran yang sama dengan uang tunai. Contohnya seperti yang pertama, penerimaan simpanan dari anggota koperasi. Yang kedua, penerimaan berupa uang jasa seperti komisi. Yang ketiga, penerimaan kembali hutang karyawan koperasi. Dan keempat, penerimaan lainnya yang dapat menambah uang tunai koperasi. Bukti pengeluaran kas. Bukti transaksi ini yang membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan uang tunai. Contohnya yang pertama, pembelian barang secara tunai. Yang kedua, pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Dan yang terakhir, pembayaran gaji karyawan dan manajer. Bukti penjualan atau faktur penjualan adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Bukti pembelian atau faktur pembelian adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi telah membeli barang secara kredit. Bukti umum atau bukti serba-serbi adalah bukti pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, faktur penjualan, faktur pembelian. Transaksi yang dicatat pada bukti ini adalah retur pembelian, retur penjualan, penghapusan piutang, penghapusan aktiva tetap, pembagian SHU. Neraca lajur merupakan selembar kertas berkolom yang digunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual, yang dimana untuk menggabungkan pekerjaan pada akhir akuntansi. Neraca lajur merupakan salah satu alat untuk membantu para akuntan dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari 10 kolom plus 1 keterangan atau 12 kolom plus 1 keterangan laporan keuangan akuntansi koperasi. Laporan keuangan. Pada akhir siklus akuntansi, pengurus koperasi harus membuat sebuah laporan keuangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam koperasi. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam suatu kegiatan yang dilakukan koperasi dalam satu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut. Pertama, perhitungan hasil usaha, yaitu suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang berasal dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota. Yang kedua, neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang ketiga, laporan arus kas adalah
Suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, saldo penerimaan kas, saldo pengeluaran kas, dan saldo akhir kas dalam suatu periode. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang mengikhtisarkan manfaat ekonomi yang didapat anggota selama periode tertentu. Laporan ini mengikhtisarkan yang pertama, manfaat ekonomi dari pembelian atau pengadaan barang. Yang kedua, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan barang. Yang ketiga, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. Dan yang keempat, manfaat ekonomi dari pembagian SHU. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat. Yang pertama, pengakuan pendapatan beban sehubungan dengan transaksi koperasi baik dengan anggota maupun non-anggota. Yang kedua, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dasar penetapan harga pelayanan baik kepada anggota maupun kepada non-anggota.